Film ini menceritakan kisah kelam gadis desa yang cantik, namun ia harus menerima penderitaan yang datang pada dirinya tanpa henti. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi sebuah desa. Di sana terlihat desa itu hancur setelah diterpa angin topan yang sangat dahsyat. Tidak ada pilihan lain, para warga di sana pun mengungsi ke tempat aman menggunakan kapal. Di sini pun terlihat seorang gadis cantik bernama Lynette sambil menggendong anaknya hanya seorang diri. Di sana Lynette terlihat kesusahan dan kebingungan. Namun ia tetap berusaha mencari perlindungan bagi dirinya dan juga anaknya tersebut. Lynette yang tidak memiliki uang sepeser pun akhirnya terpaksa menyelinap untuk masuk ke kapal tersebut. Setibanya di dalam kapal, Lynette berusaha bersembunyi dari kejaran petugas. Namun sialnya, ia tetap ketahuan dan akhirnya dibawa untuk diinterogasi. Selang beberapa waktu, kapal pun tiba di dermaga. Entah bagaimana caranya, Lynette pun berhasil keluar dari kapal dengan selamat. Lynette yang masih kebingungan tidak memiliki uang mencoba mencari bantuan. Ia sempat meminta ke seorang pria untuk membantunya dengan meminta uang, tapi pria itu malah menolaknya. Lakarin na lang. Huwag kwarta eh. Ay ate. Talagang makapunta ng Nueva Segovia para hanapin. Tidak berselang lama, Lynette melihat sebuah dompet yang terjatuh di depannya milik ibu-ibu yang sedang berjalan. Walaupun ia membutuhkan uang, Lynette tetap mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Sebagai ucapan terima kasih, ibu itu pun memberi tumpangan taksi dan sedikit uang pegangan. Pagpasensyahan mo na yung tulong ko sa'yo ha. Setibanya di terminal bis, Lynette langsung menaiki bis sesuai jurusan yang ingin ditujunya, di mana saat itu Lynette memutuskan untuk duduk di bangku paling belakang. Saat itu juga datang dua preman duduk di samping Lynette. Melihat paras cantiknya, dua preman mencoba merayunya, tapi beruntung, datang seorang pria yang mengaku sebagai polisi membantu Lynette mengusir dua pria itu. Tuminum mo kayo ha. Sorry sek. Pria itu bernama Rodi. Ia pun jujur kalau dirinya bukan polisi. Rodi dan Lynette pun akhirnya berkenalan. Bukan hanya itu, Rodi pun membayarkan tiket bis Lynette. Karena sebelumnya Lynette jujur dirinya tidak memiliki uang. Lynette pun mengatakan dirinya akan mencari suaminya yang telah lama pergi, dan meninggalkannya sendirian. Karena waktu yang akan ditempuh bis cukup lama, Rodi pun meminta kisah perjalanan hidupnya Lynette hingga akhirnya dirinya ada di sini dan akan mencari suaminya. Dan dengan senang hati, Lynette pun akan menceritakan kisahnya. Kisah pun kembali ke masa lalu di mana Lynette masih kecil. Ternyata, Lynette ini sudah merasakan penderitaan dari masa kecilnya. Saat ayahnya tewas kecelakaan, semuanya jadi kacau. Ibunya pun menjadi depresi dan memilih berpindah alam. Semenjak kehilangan kedua orang tuanya, Lynette dan kakak laki-lakinya yang bernama Toto dirawat oleh bibinya. Namun karena merasa tidak sanggup untuk merawat keduanya, si bibi pun melego Toto ke orang lain. Hingga beranjak remaja, Lynette pun tidak tahu sang kakak pergi kemana. Bayan sa amin, wala. Nawala na daw ko. Kasi di naman daw ako tunay na anak. Lynette yang kini beranjak dewasa menjadi wanita yang cantik dan anggun. Saat itu ia pun masih tinggal bersama paman dan bibinya. Karena Lynette menjadi wanita yang cukup cantik, sang paman pun tiba-tiba merasa gelisah saat melihat kecantikan Lynette, hingga akhirnya, Lynette pun mendapatkan perlakuan yang penonton harapkan. Setelah kejadian itu, Lynette sempat mengadu ke bibinya, tapi sayang, omongan Lynette tidak digubris dan malah dituduh sebagai pembohong, hingga akhirnya, bibinya menyuruh Lynette bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan. Karena tidak tinggal lagi sama pamannya, Lynette pun merasakan kehidupan yang lebih baik, hingga suatu ketika, bibinya itu mengabarkan kalau dirinya telah bertemu Toto kakaknya Lynette yang selama ini menghilang. Quezon City. At isang araw, alam mo. Singkat cerita, Lynette akhirnya bertemu dengan kakaknya yang selama ini telah pergi. Sejak saat itu,
Lynette dibawa oleh kakaknya dan tinggal di kota Segova bersama istri Toto bernama Sunny. Tidak butuh waktu lama bagi Lynette untuk akrab sama kakak iparnya itu. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama dan senang-senang bersama. Keluarga kecil itu pun sangat terlihat bahagia. Mula nung kupkupin at makasama ko na siya, Hingga suatu hari, awal mula kehancuran kehidupan Lynette pun dimulai. Saat itu Lynette yang berada di masa puber merasa penasaran dengan suara sesuatu di dalam kamar kakaknya itu. Dengan penuh keberanian, Lynette mencoba melihat apa yang sedang dilakukan kakaknya itu. Dan ternyata, sang kakak dan istrinya sedang melakukan hal yang penonton harapkan. Melihat hal itu, Lynette pun terbawa suasana dan mencoba sesuatu untuk dirinya sendiri. Jiwa Lynette yang meronta-ronta karena keinginan sesuatu belum tercapai. Akal bulus dan ide pun muncul begitu saja. Di mana saat Sunny kembali ke Jepang untuk bekerja, Lynette mulai melancarkan aksinya tanpa pikir panjang kalau itu adalah kakaknya sendiri. Hingga akhirnya, hal yang penonton harapkan pun terjadi. Sejak saat itu, Lynette yang baik hati ini pun menjadi peran pengganti Sunny untuk kakak tercintanya itu. Mereka dengan giat melakukan kegiatan itu setiap hari. Hingga akhirnya, buah dari peristiwa itu pun muncul dan menghentikan mereka. Di mana saat itu Lynette mulai merasakan pertanda ada sesuatu di dalam perutnya. Melihat hal itu, Toto pun akhirnya membawa Lynette balik ke kampung halaman dengan alasan untuk melahirkan di sana. Japan, nag-decide si kuya na papuli ulang muna ako titira at dun na rin mga Singkat cerita, Lynette akhirnya melahirkan sendirian tanpa ada yang menemani. Sejak saat itu, pikirannya mulai kacau dengan penuh rasa kecewa, hingga akhirnya, ia memutuskan untuk kembali mencari kakaknya. Penderitaan yang Lynette rasakan bukan hanya itu saja. Ternyata, saat ia menaiki kapal dan ditemukan tanpa memiliki tiket, Lynette dibawa ke kapten muda. Di sana Lynette kembali mendapatkan perlakuan yang penonton harapkan. Bukan hanya itu, kedua anak buahnya malah ikut-ikutan aksi tersebut. Setelah peristiwa itu, Lynette pun berjalan ke tempat penumpang. Di sana ia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati dengan mengasih tempat istirahat di sampingnya. Karena merasa dikasihani, Lynette pun berbaik hati juga dengan memijat si nenek. Sambil mengobrol, si nenek pun memberitahu kalau dirinya punya ramuan mujarab dari bahan rempah, di mana ramuan itu memiliki 3 khasiat yang berbeda. Salah satunya bisa mematikan hanya dengan 1 tetes saja. Ini po, mula sa kabundukan at kagubatan ni, ginorder pa sa akon sang suki kong hainsik. Sabi nung Tidak lama setelah itu, Lynette pun kembali dipanggil. Kali ini kepala kapten yang ingin bertemu sama Lynette. Awalnya si kepala kapten ini melakukan sedikit basa-basi dengan memintanya untuk memijatnya. Namun akhirnya, sikap yang penonton harapkan kembali terjadi. Wala ka naman ibang kasalanan kundi yung may pambayad ka ba para... Setelah itu, Lynette merasa dirinya telah hancur dengan perlakuan yang tidak terpuji dari orang kapal. Dengan rasa penuh amarah dan dendam, Lynette pun mendapatkan ide yang cukup cemerlang. Lynette lalu meminta ramuan killer kepada si nenek untuk membalaskan dendamnya. Dengan senang hati, si nenek pun memberi ramuan killer tersebut. Lynette pun berakting jadi orang baik ke pekerja kapal itu. Ia pun memberi minuman killer ke orang-orang yang sudah jahat padanya. Setelah itu, Lynette pun turun dari kapal dan menaiki bis. Kembali ke saat ini, bis yang mereka berdua tumpang itu berhenti di rest area karena cuaca yang sangat buruk. Di sana Rodi berperan layaknya ayah dari anaknya Lynette. Ia mentraktir Lynette makan, mengajak ngobrol, hingga memberikan HP bekas kepada Lynette untuk memudahkannya berkomunikasi. kung gusto mo talaga magpasalamat, Saat hari mulai malam, Rodi menyewa sebuah kamar untuk mereka berdua istirahat. Di sana awalnya Rodi bertekad untuk tidak berbuat hal aneh. Namun karena ia melihat Lynette sedang membersihkan diri, rasa sesuatu pun muncul. Hingga akhirnya, hal yang penonton harapkan terjadi lagi. Saat itu Lynette pun mulai kehilangan kepercayaan penuh kepada Rodi, di mana ia merasakan semua lelaki sama saja. Dan benar saja, di pagi harinya, Lynette pun terbangun tanpa Rodi di sampingnya. Ternyata, Rodi sudah pergi meninggalkan Lynette seorang diri.
Setelah itu Lynette pun melanjutkan perjalanannya menaiki bis. Di tempat lain, Rodi sudah bersama keluarganya. Saat itu berita mengejutkan muncul di TV, di mana Lynette akhirnya menyerahkan diri ke polisi atas pembunuhan dan penculikan bayi. Ternyata, bayi Lynette sebenarnya telah meninggal saat dilahirkan. Merasa kehilangan, ia terpaksa mencuri bayi di rumah sakit. Namun saat di pelariannya penuh dengan neraka, Lynette pun terpaksa melakukan kejahatan lain. Wala ka na. Awalnya Lynette percaya Rodi orang yang baik. Namun saat kejadian di penginapan, Lynette baru menyadari kalau Rodi telah berbohong mengaku dirinya single. Atas rasa kecewa dan sakit hatinya kepada Rodi, tanpa disadari, Lynette memasukkan ramuan killer ke tas milik Rodi. Lynette pun mengaku kepada polisi semua kejahatan itu atas suruhan Rodi. Melihat kenyataan itu, Rodi pun sangat panik dan ketakutan, hingga akhirnya, Rodi pun ditangkap oleh polisi. Namun saat itu Rodi mencoba kabur. Polisi pun terpaksa memberikan hukuman berpindah alam, dan akhirnya, film pun selesai. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah, film ini mengingatkan bahwa depresi dan trauma bukan kelemahan. Jika lingkungan lebih peduli dan hadir lebih awal, tragedi mungkin bisa dicegah. Kesalahan ini bukan akhir, tapi pelajaran tentang batas, nilai diri, dan cara mencintai dengan lebih sehat. Terima kasih.